Seperempat abad berlalu, gerakan perubahan yang diusung mahasiswa dan masyarakat sipil meredup tanpa perbaikan yang signifikan. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. "25 tahun berlalu, gerakan reformasi kini berada di titik nadir. Gelombang perubahan yang diusung mahasiswa, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan berbagai kalangan masyarakat kini meredup. Sejumlah aktivis reformasi 1998 bahkan terang-terangan mendukung gagasan dan perilaku yang bertolak belakang dengan tuntutan yang dulu mereka teriakan. Gerakan reformasi sebetulnya membawa harapan besar terjadinya perubahan radikal pada demokrasi, keadilan sosial ekonomi, serta hak asasi manusia. Nyatanya, belum satupun dari 6 tuntutan mahasiswa 1998 tuntas terlaksana. 3 tuntutan pertama antara lain supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya tidak dijalankan. 3 tuntutan lain selesai separuh jalan. Amandemen konstitusi memang memperkuat kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Pemerintah juga telah mengembalikan semua kekuasaan pengadilan kepada Mahkamah Agung. Tapi harapan akan praktik hukum yang bersih, adil dan setara bagi siapapun belum terpenuhi. Di sisi lain, korupsi masih merajalela di semua level, dari elit sampai pegawai rendahan. Amandemen konstitusi dan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah belum tampak membawa perbaikan yang berarti bagi masyarakat. Desentralisasi kekuasaan eksekutif misalnya hanya memunculkan kelompok elit dan kroni-kroni baru di daerah tanpa perbaikan yang signifikan pada kesejahteraan dan pelayanan publik. Reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga mandek ketika Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur perubahan di tubuh ABRI sudah terbit pada 2014. Perubahan yang tidak tuntas ini sesungguhnya berakar pada kelemahan gagasan reformasi sendiri. Masyarakat sipil yang bergerak pada 1998 sudah puas dan menganggap reformasi selesai dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Tak ada visi kolektif yang mendorong pembentukan kelompok politik reformis untuk mengawal perubahan. Tokoh politik yang relatif muda muncul dengan benak yang kadung berkabut perihal agenda reformasi. Berada dalam partai politik, mereka tak leluasa bergerak jika bukan menikmati berbagai benefit kartel tadi. Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu misalnya mengatakan akan menuntaskan agenda reformasi yang terhambat tanpa mengelaborasi bagaimana dia kelak menjalankan janji itu. Dengan status Ganjar sebagai petugas partai, kita patut ragu bahwa dia lebih baik ketimbang Joko Widodo, petugas partai sebelumnya dan presiden saat ini. Justru di era petugas partai, arus reformasi cenderung berbalik arah. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di akhir periode kepemimpinan Jokowi yang pertama telah melembahkan lembaga anti korupsi tersebut. KPK kini berada di bawah kendali pemerintah yang justru harus mereka awasi. Otonomi daerah dicaplok kembali melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan sempat muncul gagasan memperpanjang masa jabatan presiden dan merevisi Undang-Undang TNI agar tentara boleh kembali terlibat dalam urusan sipil. Sejumlah analis mengatakan kemunduran demokrasi di Indonesia sejalan dengan tren regional. Asia Tenggara memang tengah dilanda otoritarianisme baru dari Thailand, Filipina hingga Myanmar yang baru sebentar menikmati demokrasi. Tentu saja kita bisa melihatnya dari sisi lain. Freedom House, lembaga yang memperhatikan demokrasi di berbagai negara, mencatat setelah hampir 2 dekade terus merosot sejak tahun lalu secara global, perjuangan untuk kebebasan sipil dan pemenuhan hak-hak politik rakyat mendekati titik balik. Dalam laporannya yang terbit pada Maret lalu, lembaga itu menulis aksi melawan represi di Iran, Kuba, Cina, dan di negara-negara otoritarian lain memperlihatkan bahwa hasrat masyarakat terhadap kemerdekaan amat kuat dan tidak ada kemerosotan yang permanen. Sejarah memperlihatkan bahwa gelombang perubahan radikal bisa terjadi kapan saja. Hingga awal 1998, beberapa waktu sebelum gerakan reformasi terbit, tidak ada yang menduga Soeharto bisa dijugakan. Simak opini dan liputan khusus Reformasi 1998 setelah 25 tahun
Selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.